klarifikasi atas kasus video yang sempat diunggah oleh Saudara Gilang Herlambang. Alhamdulillah, Gilang Herlambang ini termasuk heroik lah, karena dia mengakui atas apa yang sudah diunggah di dalam video tersebut. Kami mengapresiasi penuh, mengapresiasi setinggi-tingginya atas upaya Gilang saat ini. Jadi kita harapannya tidak dalam intinya kita tidak mengekang atau membungkam atas ekspresi yang dikreasikan oleh anak-anak muda, khususnya konten kreator. Di sini kita hanya menekankan pentingnya etika berdasarkan norma-norma yang ada di Indonesia, misalnya seperti norma agama, norma sosial, norma hukum. Nah itu perlu tugas lembaga pendidikan untuk menginfokan ke khalayak ramai. Jadi sebelumnya sebelum masuk ke ranah ini sebenarnya kita melakukan kajian terlebih dahulu, karena kita lembaga pendidikan, jadinya kita memberikan kajian yang sudah kita berikan di situ, telah hukum atas videonya, barulah kita masuk ke proses hukumnya. Nah itu sebenarnya bagian dari proses pendidikan kepada masyarakat dari lembaga pendidikan. Nah sehingga karena rektor kami memutuskan ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan, jadinya beliau, rektor kita, Dr. Anwar, sangat bijak sehingga bisa memaafkan apa yang sudah dilakukan oleh Gilang Herlambang dan tidak melanjutkan ke proses hukum yang lebih tinggi melalui kuasa hukum kami, yaitu Dr. Solehuddin, dan di sini juga ada Wakil Rektor 3 Pak Fathur Rahman, Dr. Fathur Rahman. Saya sebagai Kepala Humas di sini menerangkan seperti itu. Terima kasih ya kepada yang terhormat Pak Rektor Dr. Anwar, Pak Pembantu Rektor 3 Dr. Fathur Rahman, dan Mas Gilang di sini di Humas. Kita sesuai dengan kesepakatan awal kemarin, Mas Gilang sudah kita pertemukan dengan Rektor. Pada alhamdulillah Rektor sudah memberikan maaf kepada Mas Gilang, dan nanti ke depannya memang Mas Gilang akan melakukan apa yang diminta di somasi, yaitu permintaan maaf secara terbuka dan tertulis. Yang kedua adalah membuat konten terkait dengan kampus Widyagama yang sebenarnya, bahwa apa adanya, kita nggak boleh melebihkan atau mengurangi, bahwa kampus Widyagama kampus besar. Nanti itu, dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada Rektor, karena saya kuasa hukum daripada Rektor Universitas Widyagama Malang, dan sudah mempertemukan, dan alhamdulillah tadi sudah ada pembicaraan bahwa sudah memaafkan. Nah, kami persilahkan Rektor untuk memberikan keterangan ya. Izin lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman semua, para media kawan. Ini Jumat yang baik ya, untuk berbuat baik, untuk beramal, untuk memulai kebaikan. Saya alhamdulillah tadi sudah ketemu Mas Gilang. Pada intinya dari awal saya katakan ke Mas Gilang, Widyagama nggak ada permusuhan dengan siapapun. Kita nggak boleh membonsai, menghambat kreativitas anak-anak muda. Tugas perguruan tinggi itu membina supaya lebih terarah. Tadi disampaikan bahwa aturan yang mengatur kehidupan kita itu, apapun profesi itu, ada namanya kode etik, ada namanya norma agama, ada norma sosial, ada norma hukum. Nah, supaya nanti Mas Gilang kedepannya semakin moncer prestasinya, semakin terarah, jangan berhadapan dengan masalah ini, maka tugasnya perguruan tinggi itu memberikan arahan. Bahwa kalau membuat langkah begini, nanti akibatnya seperti ini. Nah, dan memang Mas Gilang bukan orang hukum. Kalau nggak ngerti hukum wajar kan ya.
Tugasnya perguruan tinggi itu membina Mas Gilang lebih moncer lagi, lebih kreatif lagi dalam mengembangkan karirnya. Tidak boleh orang-orang yang bergerak di bidang kreator itu kita bonsai, tidak boleh. Negara ini besar karena ada kebebasan berekspresi, kebebasan menyampaikan pendapat. Tidak larang kegiatan itu. Widagama termasuk perguruan tinggi yang sangat pro kepada keterbukaan. Kita bekerja sama, kita misalnya barusan yang lalu mengundang Bapak Sadidu, tokoh vokalis yang betul-betul luar biasa kan. Kita undang untuk Widagama sebagai pencerahan tentang bagaimana kebebasan itu dilakukan. Kami juga mengundang Rocky Gerung beberapa waktu yang lalu. Tokoh-tokoh yang bermain di film-film yang dibintangi oleh Zainal Arifin Muchtar dan siapa lagi? Dan Bivitri, dan itu kita undang ke sini diskusi untuk bagaimana pola negara ini. Intinya perguruan tinggi tidak boleh membonsai, tidak boleh menghalangi, tidak boleh mematikan kreativitas itu. Tugas kami justru bagaimana mengarahkan supaya jangan sampai bertabrakan dengan norma-norma agama, norma sosial, norma-norma lainnya, termasuk norma hukum. Kita ada undang-undang ITE yang bisa memberi ancaman berat. Ya, kalau dilanggar akibatnya apa? Nah, tentu ini kan tugas saya membina. Jadi dari awal kami sudah maafkan sebanyak Mas Gilang, nggak ada masalah, dimaafkan. Nah, kenapa langkah-langkah itu kita pakai langkah-langkah somasi itu semata-mata pintu awal kita silaturahim. Karena saya kebetulan juga dosen hukum, beliau juga pengacara hukum, kita ingin pendekatannya memahami bahwa ini betul-betul kalau tidak hati-hati berbahaya. Tetapi jangan sampai terkooptasi, jangan sampai profesinya itu mandek ya, harus semakin moncer. Sama juga teman-teman kan, harus juga diberi kebebasan ekspresi. Tapi ingat, ada berbagai macam norma yang mengatur kita ya. Baik norma agama, norma etika, budaya, norma hukum. Nah, terutama teman-teman ini karena namanya kode etika. Semua profesi itu kan akan berwibawa, bermartabat kalau menjaga profesi kode etiknya kan. Termasuk konten kreator juga kode etika. Bagaimana etika berkomunikasi, bagaimana etika menyampaikan suatu apapun di medsos. Sekali lagi, Widagama tidak ada niat sedikit pun untuk membonsai atau menghalangi potensi anak muda itu. Widagama justru ingin mendorong majunya, termasuk Mas Gila. Saya tanya gimana perkembangan kuliahnya, agak terlambat dikit ya. Saya katakan kalau Widagama bisa bantu, kita bantu. Ya itu, saya katakan kita bantu. Ya, jadi intinya tidak boleh kampus itu menjadi contoh dalam otoriter, tidak boleh. Kampus tidak boleh menjadi contoh membonsai kebebasan berekspresi. Gitu ya, kami harus menjadi motor. Segala langkah-langkah yang kita lakukan itu melalui pengacara semata-mata langkah yang sifatnya bagian daripada mekanisme untuk bagaimana pembinaan itu aja. Kita begitu ya dari saya, dan tadi Mas Gila sudah sepakat dengan kami ya, sangat paham betul bahwa ini kan hari Jumat, besok kita mulai puasa ya. Jadi memang harus sebelum minta maaf sudah kami maafkan kok. Prinsip hidup kami, prinsip hidup yang kami kembangkan di Widagama, terus dosen Karawang kami, semua kita komitmen bahwa tidak boleh ada kebencian ke siapapun. Sebelum orang berbuat minta maaf, kita maafkan dulu, apalagi sudah minta maaf ya. Nah, itu prinsip hidup yang kami lakukan di Widagama untuk menjaga karakter, karena perguruan tinggi itu kan tidak boleh hanya membangun alumni yang pintar, cerdas, tapi harus berkarakter, budi pekerti yang baik, harus punya kepribadian yang baik. Tidak boleh ada kebencian di antara siapapun. Ini itu prinsip yang kami kembangkan di Widagama. Makasih ya. Jika ada pertanyaan nanti silakan Mas Gilang ya. Silakan Mas Gilang ya. Silakan Mas Gilang. Mas Gilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Rektor. Silakan. Mas Lodin. Terima kasih sekali sudah memberikan saya kesempatan untuk datang ke sini untuk meminta maaf kalaupun saya sempat mungkin ya, namanya hidup kadang di atas kadang di somasi ya wajar ya teman-teman. Jadi ya menurutku itu karena ya kesalahan pribadi saya yang tidak mengerti hukum seperti itu. Maka dari itu dari pihak Widagama dengan somasi itu sebenarnya bukan yang gimana-gimana, justru mengingatkan saya, dan akhirnya saya tahu hukum seperti apa seperti itu. Jadi secara ITE, jadi untuk kedepannya buat pelajaran saya, jadi ya ini bisa jadi modal besar untuk saya di kedepannya supaya tahu bagaimana cara untuk menghadapi membuat konten untuk selanjutnya. Terima kasih. Saudara pendosa.